kayak gimana. Aku sering main IKEA tapi biasanya di Jakarta. Belum pernah sentuh sih tapi by the way, tapi biasanya paling sering ke IKEA Taman Anggrek. Itu CP atau Taman Anggrek, aku lupa. Sekarang lagi cari sarapan dulu. Ini di salah satu kafe. Lucu banget tempatnya sih. Nanti aku video belakangnya. Lucu banget tempatnya. Yang punya muslim by the way. Jadi jangan khawatir, di sini juga banyak makan makanan halal. Aku takut biasa repot. Kayak gimana makannya, cari makannya susah? Enggak juga, enggak susah. Semuanya gampang, asal mau dicari. Menunggu kamu. Jadi batin kantornya tuh udah mau habis, tapi ada barang yang mau dibeli, harus dibeli. Seperti dari kemarin belakangan ini tuh akan ada event kantor yang lumayan besar gitu, jadi butuh partisipan purchase buat pengadaan barang dan lain-lainnya gitu. Sorry banget kalau soalnya nggak masuk karena nggak pakai mikrofon. Ini cuma video amatir aja, mini vlog biasa. Tapi aku mau sharing karena I think udah lama banget semenjak it's been like three weeks after Bunda. Seperti inilah seorang Zara, Aisyah Zahra, Ica, teman-teman panggil, menjalani hari-harinya setelah udah nggak ada Bunda. Oke, Kak. Juga katanya kayak lihat aku tuh belakangan kurus gitu, kurusnya padahal udah guys, kurusan aku segini aja, nggak kurusan tapi ini juga, jadi kayak ya sama-sama aja, berat-badan sama aja. But I'm fine, please nggak usah khawatir guys. Terus makasih juga buat semua dukungan dan doa dari teman-teman semua, karena hari kejadian itu aku nggak sempet kontak siapapun. Aku cuma ada chat kakak aku, minta dia ceritakan itu buat datang ke kos gitu, ke kos sama Bunda. Emang oke, kita coba throwback ya, gimana ceritanya. Intinya tuh jadi kan Bunda itu meninggal di hari Jumat, alhamdulillah hari Jumat jam 22.34 waktu Indonesia TA, Wita. Apa TA, lupa anjir ya. Wita, intinya Wita 22.34. Mungkin di Jakarta itu sekitar jam setengah 10 Jakarta.
kalau di Bali setengah 11 di Bali gitu kan. Terus sebenarnya tuh dari hari Rabunya tuh kayaknya udah agak sakit gitu loh bunda, karena sakit sebenarnya, karena sakit agak sakit. Hari Seninnya aku yang sakit. Hari Senin tuh aku ada izin ke kantor karena aku demam flu batuk. Aku izin mau berobat dulu ke puskesmas itu. Terus Seninnya aku berobat. Terus hari Rabunya tuh ada lihat bunda juga batuk gitu di hari Rabunya. Aku dari Senin aku udah sakit, jadi aku kasih dari Rabu itu aku kasih bunda obat yang sama dengan obat yang aku minum, sama obatnya gitu maksudnya, karena aku kiranya batuk gitu kan, sama gitu aku juga batuk, kayaknya dia tadinya kan dia nggak batuk, jadi aku kira dia juga nular karena aku gitu. Jadi aku silah bunda obat batukku gitu, yang udah gak aku minum, aku udah gak minum obat batukku. Terus itu hari Rabu ya, iya. Makan masih mau, kayak hari Rabu mau tapi udah agak susah gitu, gak banyak makannya, kayak cuma kalau dibikin satu porsi dia mungkin setengahnya aja, sisanya nggak bisa karena udah mulai batuk-batuk gitu. Tapi aku tetap kasih minum obatnya gitu. Rabu, Kamis, nah Kamisnya tuh udah agak demam, tapi pas aku pegang badan itu kayak hangat gitu. Tapi pas aku termometer tuh dia nggak demam, suhunya normal kayak aku sempat demam juga, terus suhu dia normal kayak aku. Terus juga pikir dia nggak butuh paracetamol gitu kan untuk penurun demamnya. Oh enggak, kasih dulu ya paracetamol gitu waktu itu. Aku cuma kasih minum obat batuk biasa, makan dan minum obat gitu, istirahat, minum air hangat. Terus habis itu Kamis ya. Oh, Kamis malam ini makanan terakhir yang dia makan. Makanan terakhir yang dia makan itu Quaker Oat, tapi manis. Aku bikin pakai cinnamon powder sama SKM. Terus dibikinin cair gitu, nggak kayak bubur tapi lebih cair. Itu aku suapin ke dia malamnya, lumayan porsi lumayan banyak, tapi abis gitu. Makanan terakhirnya dia tuh malam itu, dan obat, makan kerot dan obat. Itu makanan terakhir dia. Kita tidur nih, mau menjelang hari H. Wah, cantik sekali, terima kasih. Iya. Thank you. Cantik banget. This is orange mocktail, orange coffee mocktail. Oke, kita lanjut sebentar, jangan salah fokus. Minuman yang lucu. Terakhir berarti di hari, udah malam tidur, Jumat pagi itu aku pegang dia demamnya lebih tinggi. Demamnya lebih tinggi, udah nggak kayak malam. Aku memang nggak sempet nembak dia pakai termogan lagi karena kayak setiap kali pagi aku tuh udah hectic sama aku harus berangkat kerja dan aku harus preparein dia gitu. Jadi setiap pagi tuh aku hectic banget setiap harinya. Jadi hari itu tuh aku nyiapin dia makan, aku tanya mau bubur ya, bikinin bubur ya. Aku bikin bubur pakai apa itu namanya, telur rebus. Satu telur rebus aku bagi 2 sama bubur ayam gitu, bubur ayam sih sebenarnya, bubur instan. Terus mau minum obat juga karena udah kepegang hangat. Dia sempat minum obat deh kalau nggak salah. Iya, minum sama nggak bisa minum, nggak bisa, nanti aku lanjutin. Pas aku pegang tapi aku nggak sempat nembakin karena saking penuhnya. Jadi aku suapin dia cuma satu sendok nih buburnya dulu kan, aku suapin. Tapi di dia itu awalnya dia masih mau ya kayak gitu, terus ngebangunin dia dari duduk tuh emang udah susah gitu loh, nggak kayak biasanya, itu susah banget gitu. Aku bangunin agak susah, masih bisa kayak duduk gitu, tahan. Aku suapin dia masih gitu, kayak makanin makanan yang aku kasih, yang aku suapin. Baru masuk sebentar dia udah lapahin gitu, dia udah muntah-muntah. Aku
sedih, aku nggak suka dia nggak makan gitu ya. Aku marah lagi, aduh. Ya aku udah marah, intinya kayak bete kalau dia nggak karena dia nggak mau makan. Aku pikir dia nggak mau makan, dia males makannya padahal dia udah sakit. Terus gitu aku buru-buru balik kerja gitu, aku salim, aku tinggalin, aku udah itu ya. Sekarang aku selesai. Terus sekarang aku mesti menyalahkan diriku, aku bilang harusnya aku nggak kerja hari itu. Meskipun nggak akan ada berubah, apa yang terjadi pasti akan terjadi, tapi pasti ada rasa menyesal ya aku, karena aku tahu padahal dia demam, kenapa aku harus masuk, karena aku pikirnya hari Seninnya aku udah nggak masuk, aku ya udah izin sakit, itu nggak enak kalau izin dulu kalau kerja, karena emang banyak banget segitu banyak kerjaan. Anjir, tiba-tiba bakal marah. Ya intinya udah kayak gitu ya. Terima kasih ya, terima kasih. Thank you. Bisa banget. Terus hari itu aku nggak tahu kenapa aku sering banget ngeliatin jam, kayak berlalunya waktu itu lama banget. Aku kayak anjir lama banget ya, selesai ya hari ini gitu, hari Jumat tuh kayak apa ya, cepat pulang dan aku takut hari itu. Terus aku nggak tahu kenapa aku juga chat tetehku, aku bilang ke dia bisa nggak mampir ke kos hari ini gitu. Terus dia tanya ke aku tuh biasanya memang nggak pernah minta tolong dia kalau nggak ada sesuatu hal yang urgent atau penting, aku nggak pernah kayak gitu. Tapi hari itu aku pengen ngajak dia ke kosku gitu. Aku bilang kayak, dia tanya mau ngapain, emang ada yang perlu mau lakuin gitu. Terus aku bilang nggak ada sih, gue nggak ada mau lakuin, aku bilang kayak gitu. Dia kayak juga mungkin karena agak aneh ya, karena aku nggak pernah minta kayak gitu. Terus dia bilang aku bilang tengokin aja nyokap, aku bilang gitu. Terus dia kayak ya udah, nanti coba izin ke suami gue, nanti gue kesana sama anak-anak gitu. Akhirnya hari itu malam itu aku pulang kantor langsung tank. Aku tuh nggak pernah pulang kantor tank by the way, aku sering banget ninggalin dia. Aku tadi pulang, jadi aku pulang jam 6 tadi dari kantor. Aku jemput ponakanku dulu ke rumah teteh, sampai aku tuh perjalanan kayak sejam gitu, sampai rumah tetehku jam 7, dari jam 7. Dari jam 7 kita langsung ke kosku setengah jam, sampai setengah 8. Keadaan bunda udah aku bisa ngapain di kasur. Teteh sempat nanyain mau makan apa enggak. Teteh bilang, teteh dengar bunda jawab iya gitu mau makan, tapi sebenarnya aku udah nggak respon sama sekali dari bunda. Terus aku sambil siapin makannya, karena yang bisa dia makan cuma kue kerat, aku siapin bikin kue kerat gitu. Terus ponakanku udah di sana, Riu udah di samping, udah nanyain kayak nenek kenapa gitu. Jujur pas ada bener-bener gak enak gitu. Tetehku rencana itu pada Sabtunya, waktu aku libur, aku mau paginya aku mau bawa dia berobat.
rencananya kayak gitu, tapi malam itu kita lihat keadaan bunda yang udah memprihatinkan. Jadi aku sambil bersihin badannya, karena terakhir tuh pagi aku cuma nggak bisa mandiin karena bangun dari susah. Aku cuma gantiin pampersnya sama bajunya pagi gitu. Terus waktu bersihin bunda, tetehku bilang, Ca, kayaknya udah nggak bisa, mendingan dibawa aja sekarang malam ini kita ke IGD. Aku bilang ya udah. Pada jujur itu nggak megang duit anjing, tapi kayak gue juga udah hopeless gitu, udah dah gitu, udah kayak semoga ada jalan gitu. Karena itu tanggal sakral tanggal 28, jadi tanggal 1 gitu, jadi kayak aduh. Ya akhirnya kita bawa bunda ke rumah sakit Bali Mandara, IGD rumah sakit Bali Mandara. Kesana langsung dibawa pakai kasur, sempat ada oksigen, alat bantu jantung dan segala macam dipasang ke badannya. Sempat bertahan tapi nggak lama, kurang lebih sampai 2 jam bahkan di rumah sakit gitu. Sampai rumah sakit kayak jam 9 kurang, jam 22.34 udah dinyatakan agak complicated rasanya. Aku masih pengen bilang tolong bantu sembuhin, tapi aku rasa aku egois kalau mereka kayak gitu. Kayaknya memang udah capek, bundanya juga udah kasihan, sakitnya lama. Banyak teman-teman juga yang udah ingetin kalau udah bantu semaksimal mungkin buat rawat bunda, tapi menurut aku belum semaksimal itu gitu. Masih banyak rasa nyesel. Mungkin aku harusnya bisa berperilaku lebih baik bunda. Kalau aku tahu aku nggak bisa lama sama dia, karena aku ingin banget punya tuh minimal bisa ngerasain lebaran bareng di Bali, puasa bareng di Bali. Tapi Allah lebih sayang bunda udah gak kesakitan lagi sekarang, bunda udah bisa jalan lagi. Aku sering banget mimpiin bunda bisa jalan. Aku usahain sehatnya bunda, aku mau dia berobat, aku rawat, aku jaga. Aku bakal lagi berusaha di dia buat bilang aku kuat, aku bisa lanjutin hidup aku kalau udah gak ada bunda. Tapi rasanya nggak akan ada yang pernah bisa menggantiin heartbreakingnya aku ketika bunda udah gak ada. Bunda baru meninggal jam 10:30 saja, aku harus pulang dulu, baru jemput dia besok untuk pemakaman. Itu rasanya kangen banget gitu. Kenapa kesana tapi kayak kangen banget. Aku yang biasanya selalu sama dia gitu, tapi hari itu aku gak sama dia tuh ternyata kayak ya Allah gitu, mengejar kangen gitu. Aku mau coba itu terus, sedih banget rasanya. But I have to moving on for survive. I hope I can. I wish I can. Kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang udah support dan doa buat aku. Semoga depannya
I will be strong as long as I can. Mari kita butuh dengan makan ya, biar nggak mengkak banget matanya. Berarti vlog IKEA-nya di vlog selanjutnya yang ini klarifikasi hari bunda gue ya. Jadi dipotong. Kalau bajunya sama ya udah, soalnya emang sama gitu adanya. Aku mau lanjut makan dulu ya, mau sekali ditunjukin abis nangis terus makan kocak. Tapi ya udah lanjut, kenapa mikir banget ya. Kayak ini coffee mocktailnya, terus aku order somai Bandung. Aduh kelihatan gak nih? Sunway, terus wangi banget. This is my very first time to cobain aja. Aku menunggu sebentar. Damn. Enak, sumpah. Dia pakai pure juice, bukan jus juga. Kayak emang bukan pure juice, not pure juice, pure orange I mean. Namanya ya, aku nggak ingat tapi banyak banget, jadi kayak ada makanan nusantaranya gitu, selera nusantara. Ada SS-nya, ada es teler, ada mie ayam, ada apa itu namanya tadi, somai juga, mie, kopinya ada kopi mocktail. Jarang ada. Oh di depan ada masjid tuh, Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahmat, Rahmat bukan Rahman. Kelihatan keren. Sudah sedihnya ya guys, aku harus moving on. Sorry banget. Jadi kayak orang polar gitu ya, abis nangis tiba-tiba girang makan gitu. Ya udah. Ini cuma update buat teman, keluarga, saudara yang sering bertanya-tanya, tapi aku jarang bales WA, betul. Jujur aku sibuk, nggak sibuk, emang kak sebegitu sibuknya gitu. Jadi gimana ya, udah deh maafin gitu. Ini aku bakal kita coba call ya dulu pertama. Besok bersih harusnya. Iya besok, ada sepak doang megar. Gampang aja, gampang. Let's go.
kesel. Kalau dipikir juga makan siomay Bandung, batal siomay ya bener. Tadi pagi sarapan bagus loh buat kesehatan. Soalnya kan direbus-rebus. Terus ada peanut sausnya. Sehat anjir. Kenapa? Gak kepikiran ya? Gue tuh yang gak kepikiran. Kocak emang. Sausnya tipe yang smooth gitu, halus banget sausnya. Ini siomay-nya. Cobain siomay-nya ya. Aku bingung jelasinnya sih, tapi lembut. Kayaknya memang mereka ininya timnya semuanya lembut ya, kayak soalnya dari bumbunya juga halus, nggak yang gerinjil gitu. Terus si adonan siomay-nya juga halus kan. Kadang ada siomay yang emang masih kenyal, terus ada juga siomay yang masih ada teksturnya gitu ya. Ini tuh nggak halus gitu, lembut. Tapi kalau buat rasa, aku masih banyak banget gak bisa move on sama makanan di Jakarta. Setiap makanan yang sampai ke Bali tuh kayaknya nggak pernah mirip gitu. Nggak tahu kenapa, aneh. Kayak mie ayam nggak mirip, bakso nggak mirip gitu. Jadi kayak susah nyarinya, susah. Isinya siomay 2, kentang 2, tahu 1, sama kol 1. Telur setengah. Anak-anak. Jadi tuh katanya kalau makan di sini di Bali, apalagi kalau kerja di Jakarta ya, kayak banyak banget makanan apa-apa ada gitu, banyak yang enak-enak kan di Jakarta. Itu tuh harus menurunkan standar kita gitu, kayak toleransi standar keenakan lo di Jakarta kalau di Bali tuh lo turunin gitu loh, karena nggak semuanya kayak gitu, susah banget gitu kayak gitu. Even kalau di gerobak kan tuh tetap enak kan di Jakarta tuh. Di sini tuh restoran besar aja tuh bahkan bisa jadi nggak sama lagi rasanya ya, mungkin selera ya, tapi gua agak setuju sedikit soal itu. Masih enak kok. Di sini gue mau KL, gak jadi vlog deh. Vlognya besok Sabtu bisa. Soalnya kalau hari ini gue buru-buru cuma mau beli 1 barang, harus beli kantor. Jadi nggak usah ya, besok aja Bas. Soalnya hari itu habis ulang tahun, tapi gue belum ngasih kado. Jadi mau ajak main ke IKEA, mau main playground gitu dia katanya. Gitu dia nggak mau ikut, mau ngasih duitnya aja. Tapi gimana ya,
gue. Tadinya gue pikir wah kenyang banget, kayaknya mau dibungkus, kata gue habis. Mana kenyang-kenyang agak ada. Enak. Kerja tapi kaya bisa nggak mau nikah udah tua tanda nanti aja lah, kita nanti aja lah, capek soalnya capek nyari. kata teteh gue kurang ajar anjir gini, mumpung di Bali mending cari bule. Najis kata gue, ya gue diperjualbelikan, bukan yang gak mau, bukan tapi kayak kalau kasar buat di PDKT-in dong, gue capek deh. Iya gitu, pengen. Iya gue nggak tahu isi pikiran bule sih sebenarnya, tapi kalau dibilang nggak pernah juga, ya pernah ketemu dua orang, tapi kalau dari mereka kan umur segue gitu. Ya makanya harus memang lebih tua gitu kan. Ya memang gue juga nyarinya gitu, emang lebih tua, cuman kayak gue berbeda, kakak gue mau berbeda lah, pusing udah gini deh. Kayak dia bilang kejar dulu apa yang kamu mau gitu. Gue suka banget kata sekarang, kayak hektiknya gue tuh gue rasa nggak akan sia-sia gitu loh. Even gue harus kesana sini, gue harus kerja in weekend, even gue harus kerja sampai hampir tengah malam gitu. Ya buat gue, karena atasan gue apresiasi banget dan supportive banget, jadi this is right place gitu. Oke, kalau gitu tutup aja ya, biar nggak kepanjangan videonya. Ini 30 menit gue ngomong, tapi kayaknya nanti akan ada yang gue edit. See you in another mini vlog. Sampai ketemu di vlog lainnya. Ini akan menjadi pembuka awal vlog aku. Akan aktifkan YouTube untuk teman-teman dari luar yang bisa ngeliat aku, teman-teman di Jakarta dan teman-teman yang lain. Ada teman-teman di Jepang juga, by the way. Banyak juga kata tetehku gitu, kayak mending pergi ke luar negeri. Di sini aja udah main jauh gitu. Di sini suku masih ada kakak gue, kalau di luar gimana lagi gitu kan. Jadi nanti kita pikirkan lagi ya, kalau memang sudah cukup kuat mungkin tapi nggak tahu. Pengenku kayak mending nikah aja gitu sekali ke luar negeri. Banyak mimpinya emang, ya udahlah.
sih